ini pada hari yang barokah. Yes. Alhamdulillah pada hari yang barokah ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Taklim Hasanah Nurul Iman yang insya Allah akan rutin diadakan pada setiap hari Jumat sore minggu pertama setiap bulannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizullah yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Beliau telah hadir bersama kita tanpa memperpanjang waktu. Mari kita mulai kajian dan mari kita mengikat ilmu, meningkatkan ilmu kita dengan mencatatnya. Tafadhol maskura ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sepanjang kita hidup di dunia ini, dan kelak yang akan mencabut nyawa kita dan mengembalikan kita ke hadirat-Nya nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Mulai pertemuan hari ini, dan ini adalah pertemuan pertama, kajian kita tadi sudah disampaikan, insya Allah semoga Allah bisa pertemukan kita rutin setiap hari Jum'ah pekan pertama, ba'da asar sampai menjelang waktu maghrib, insya Allah kita akan membahas buku singkat, yakni buku yang ditulis oleh Khalid Al-Husainan, di mana buku ini menceritakan, menjelaskan tentang dalil-dalil tentang sunnah. Amalan yang kita bisa lakukan dalam sehari semalam. 1000 lebih dari amalan-amalan sunnah Rasul. Yang apabila kita mengamalkannya, tentu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Adapun apabila kita mengabaikannya, bisa jadi kita tidak termasuk orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Atau sekurang-kurangnya kita mengabaikan. Boleh jadi kita nanti terhalang dari mendapatkan syafaatnya. Untuk itu, kita insya Allah akan menguraikan pada pertemuan ini, kita baru membahas dulu mukadimah tentang kitab ini. Yani, kita akan membahas mukadimah kitab ini, yang judul aslinya adalah Aktsaru min alfi sanatin fil yaumi wal laylah. Yakni amalan-amalan sunnah dalam satu hari satu malam yang jumlahnya lebih dari 1000. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita mentadabburi hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, dan keterangan-keterangan dalam kitab ini, yang semua keterangannya insya Allah berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, semoga kehidupan kita sehari-hari, amal ibadah kita sehari-hari, hablum minallah maupun hablum minanas, bisa menjadi bekal yang terbaik yang insya Allah kita bisa bawa sampai nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, buku yang kita pakai sebagai pedoman adalah buku ini. Yakni lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas dulu tentang mukadimah buku ini.
pentingnya kita memahami sunnah, pentingnya kita mengamalkan sunnah. Jangan kita menganggap remeh sunnah. Karena sering di antara umat Islam memahami sunnah itu sekedar istilah. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak dapat pahala. Sudah, titik. Seakan-akan berhenti di sana. Lalu tidak mengapa meninggalkan. Para sahabat tidak demikian. Hatta Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga pun tidak demikian. Demikian pula para salafus saleh, orang-orang terkemuka dari masing-masing zaman sampai dengan orang ini, sampai dengan zaman sekarang ini. Para ulama insya Allah tidak meremehkan makna daripada amalan-amalan sunnah. Hanya terkadang memang manusia akibat kedangkalan ilmunya, pengetahuan tentang agamanya, dan ketidakmautawan sehingga apa? Menganggap sudahlah, cuman sekedar yang penting kan ibadah. Kita bisa lihat, subhanallah, betapa banyak manusia sekarang ini kehilangan harta begitu sedih, kehilangan pangkat jabatan, kedudukan begitu sedih, tapi kehilangan sunnah seakan-akan biasa saja, tidak ada sedih sedikit pun. Bahkan bukan cuman kehilangan, menghilangkan sunnah. Seakan-akan sesuatu yang ringan. Inilah yang terjadi. Kenapa? Karena memang manusia tidak mencoba untuk mendalami ilmu agama. Manusia tidak mencoba untuk menelaah ilmu agama. Sehingga menganggap enteng semuanya. Baik, saya akan awali dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah kisah. Barangkali ada yang pernah mendengar kisah saya ini, tapi tidak mengapa saya ulangi untuk kajian kita pertama ini. Barangkali ada jamaah-jamaah yang baru bergabung. Begini kisahnya. Anggaplah, bayangkan diri kita. Ada seseorang namanya Fulan. Nanti kita bayangkan seakan-akan kita ini Fulan. Dan sebetulnya memang kita adalah Fulan. Tapi saya ilustrasikan dulu. Ada seseorang namanya Fulan. Si Fulan ini, Bapak Ibu sekalian, memiliki teman, sahabat, kawan, dan yang lainnya. Apapun namanya. Sebut saja si Fulan ini punya 3 teman, punya 3 sahabat. 3 ini bukan 3 orang, tapi 3 jenis sahabat. Sahabat yang pertama, inisialnya adalah A. Sahabat yang kedua, inisialnya adalah B. Sahabat yang ketiga, inisialnya adalah C. A, B, C. Bagaimana sikap Fulan terhadap sahabat yang A? Luar biasa. Kalau urusan dengan jenis A ini nih, dengan sahabat si A ini, luar biasa si Fulan. Perhatiannya, tenaganya, waktunya, pikirannya dicurahkan untuk si A. Begitu sayangnya kepada si A, begitu cintanya kepada si A. Seluruh hidupnya seakan-akan untuk si A. Itulah terhadap si A. Kemudian dia juga punya B, sahabat yang inisialnya B. Bagaimana terhadap si B? Terkadang sayang, terkadang perhatian, terkadang begitu mencintainya. Tapi kadang-kadang tidak juga. Kadang-kadang bermusuhan, kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang hilang cintanya, kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang sampai berselisih. Tapi kalau lagi sayang, kembali sayang. Kalau lagi ribut, kembali berpisah. Seperti itulah terhadap si B. Berbeda dengan keadaan si A. Lalu bagaimana terhadap perlakuan terhadap si C? Lain lagi. Si Fulan ini terhadap si C, subhanallah, hampir nggak pernah perhatian. Kalau toh diperhatikan, datang kepada si C, saat lagi butuh. Saat lagi dalam keadaan tertekan, terdesak. Karena saat lagi butuh bantuan. Kalau tidak butuh bantuan, datang sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran, segala yang sisa baru dicurahkan kepada si C. Kalau A, B tidak bisa membantu, tidak bisa diajak jalan lagi, baru datang kepada si C. Seperti itulah Fulan terhadap 3 sahabat. Saudaraku seiman, pada suatu ketika, si Fulan ini mendapatkan panggilan pengadilan, akan diadili karena sebuah kasus besar. Bayangkan, apabila ada seseorang sepanjang hidupnya nggak pernah menghadapi pengadilan, ini diadili dalam kasus yang sangat besar.
tentu dia butuh bantuan. Dia tidak akan mampu sendiri. Maka dia datangi sahabat yang pertama, si A. Dicurahkan, dikatakan, wahai A, tolonglah saya, tolonglah saya, tolonglah saya. Engkau adalah orang yang engkau adalah sahabat yang paling aku sayangi, paling aku perhatikan, paling aku cintai. Segala-galanya aku curahkan untukmu. Tolong sekarang, wahai A, sahabatku A, tolong aku. Bantu aku untuk ke pengadilan. Bantu aku di ruang pengadilan. Bantu aku menyelesaikan pengadilan. Apa jawaban si A, saudaraku sekalian? Si A mengatakan, maaf, wahai fulan. Demi Allah, aku tahu betapa cintamu kepada aku. Betapa besarnya cintamu kepada aku. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, segala-galanya kau curahkan untukku. Begitu cinta kau kepadaku. Tapi ketahuilah, wahai fulan, demi Allah, aku, A, tidak pernah mencintaimu sedikit pun. Aku tidak pernah perhatian kepadamu. Aku tidak pernah peduli denganmu. Kamu yang peduli dan perhatian kepadaku. Maka urusan pengadilan, saya tidak membantu sedikit pun. Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Kecuali jika ada yang mengajak saya untuk saya mengantarkanmu ke pengadilan. Saya ikut. Kalau tidak, saya tidak bisa. Subhanallah. Sahabat yang paling dicintai, paling diperhatikan. Giliran diminta tolong lepas tangan. Maka kemudian si fulan dalam keadaan sedih. Bagaimana mungkin yang paling dicintainya nggak membantu, nggak menolong. Itu pun baru mengajak, mengatakan kalau ada yang mengikut, ada yang mengajak. Maka di saat gundah itu, si fulan mendatangi sahabat yang kedua, yakni si B. Dia datangi si B. Kemudian berkatalah kepada si B, seperti dia berkata kepada si A. B berkata, wahai fulan, baiklah. Aku sadar, aku tahu, engkau terkadang mencintaiku. Aku pun demikian mencintaimu terkadang. Engkau memusuhiku, aku pun terkadang memusuhimu. Engkau kadang-kadang perhatian kepadaku, kadang-kadang tidak perhatian. Aku pun demikian. Aku masih mencintaimu. Meskipun kadang-kadang tidak terlalu. Meskipun kadang-kadang berbosan. Tapi saat ini aku benar-benar mencintaimu. Aku akan antarkan kamu. Aku bantu, aku antarkan kamu. Aku antarkan sampai ke depan gerbang pengadilan. Tapi wahai fulan, demi Allah, aku tidak berani masuk ke dalam ruang pengadilan. Aku takut masuk ke pengadilan. Aku tidak bisa ikut apa-apa. Aku support saja dari belakang, dari depan. Silakan aku hantarkan ke pengadilan, aku pulang lagi ke rumahku, aku support kamu dengan doa. Mudah-mudahan beres urusan pengadilan. Cuma disupport, tapi tidak ikut mendukung. Maka si fulan saat itu tambah-tambah gundah. Bagaimana mungkin sahabat-sahabat yang nggak bisa membantu? Saat A nggak bisa membantu, B cuma memberikan support, bahkan cuma mengantarkan. Maka ingatlah kembali kepada si C. Sekali lagi, terakhir baru C. Dia datangi si C. Dia malu-malu. Dia katakan, wahai saya, tolong bantulah saya. Maafkan saya selama ini saya tidak perhatian denganmu. Selama ini saya akui begitu, aku cuek kepadamu. Jarang aku mencintaimu. Sering aku melalaikanmu. Aku datang kepadamu ketika lagi butuh. Seperti sekarang aku lagi butuh baru datang kepadamu. Tapi kepada siapa lagi aku meminta bantuan? Semua sahabatku tidak membantu. Hanya mau mengantarkan, hanya mensupport. Aku inginkan adalah langsung ke ruang pengadilan. Tolong bantu aku sampai selesai. Apa kata si C? Wahai fulan, tidak perlu khawatir. Demi Allah, meskipun kamu tidak cinta kepadaku, meskipun kamu hanya sekedar sisa waktu, sisa tenaga, sisa perhatian, tidak sungguh-sungguh denganku, tapi demi Allah, akulah yang paling cinta kepadamu. Aku yang paling mencintaimu, ketahuilah wahai fulan. Demi Allah, aku paling cinta kepadamu. Maka urusan pengadilan tentu aku akan bantu kamu. Aku akan selesaikan. Aku akan support, aku bantu, aku selesaikan. Bahkan aku antarkan kamu sampai ke pengadilan. Aku masuk ke ruang pengadilan, serahkan semua urusan pengadilan kepadaku. Selama aku bisa membantu, aku berjuang membantu. Selama aku mampu, aku bantu kamu. Tapi jika aku sudah tidak mampu, aku pun tidak bisa apa-apa lagi. Tapi aku akan berjuang semampu kamu. Subhanallah. Ini sebuah ilustrasi, saudaraku sekalian. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Siapakah fulan itu yang digambarkan punya 3 sahabat? Fulan itu kita, Bapak Ibu. Kita ini fulan.
Kita itu punya 3 sahabat, Bapak Ibu. Sahabat A, sahabat B, sahabat C. Siapa sahabat kita? Yang A, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, dunia yang sangat kita cintai. Coba lihat manusia, urusan dunia, pontang-panting untuk meraih harta, untuk kedudukan, pangkat jabatan, membangun rumah megah, membangun bisnis, membangun gedung bertingkat, segala-galanya dihabiskan, dicurahkan untuk si A. Dunia dan seisinya yang dicintai. Pertanyaannya adalah, apakah si A mencintai kita? Silahkan Bapak Ibu yang punya rumah mewah seluas-luasnya. Wahai, tanya rumah Anda. Wahai rumah yang aku bangun dengan megah, aku begitu cinta kepadamu. Apakah engkau cinta kepadaku? Demi Allah, rumah diam. Tanda nggak cinta. Yang koleksi mobil, silahkan tanya mobil Anda yang harganya miliaran sekalipun. Hai mobil, betapa cinta aku kepadamu. Engkau selalu mengkilap setiap hari dibersihkan. Selalu dibersihkan dan begitu disanjung, dipuji dan dijaga. Apakah engkau mencintaiku? Demi Allah, mobil diam. Tanda nggak cinta. Harta kita, Anda tanya yang miliaran hartanya. Tanya, apakah engkau mencintaiku? Tidak. Pangkat, kedudukan, jabatan, semua dunia yang kau cintai. Pernahkah dia mencintai kita? Tidak. Saat kita menghadiri pengadilan, pengadilan apakah itu? Belum pengadilan yaumil akhir. Baru pengadilan yaumil kubur. Saat kita dikubur, apakah harta kita mengantarkan? Harta bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tetap di bank, nggak kita bawa sedikit pun. Nganterin tidak. Mobil tetap di garasi, kecuali kalau ada yang membawa, diajak si mobil, baru mengantarkan sampai ke gerbang kuburan. Bagaimana rumah kita ditinggalkan? Bagaimana kedudukan pangkat jabatan? Paling tanpa bintang tanda jasa, disertakan di atas kuburan, setelah itu dibawa lagi. Nolong apa? Tidak, saudaraku sekalian. Demi Allah, harta kita nggak nolong. Dunia kita nggak nolong sama sekali. Itulah sahabat A yang manusia paling cinta. Dicurahkan segala-galanya untuk A. Lalu bagaimana dengan sahabat B? Siapa B itu? B itu dari sisi handetolan kita. Pasangan kita. Istri-istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Yang kadang-kadang kita sayang, kadang-kadang kita benci, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita musuhan, kadang-kadang begitu akrab, kadang-kadang sampai berpisah. Itulah kita dengan keluarga. Nggak semuanya akur, kadang-kadang pasti ada ributnya. Saat kita mati, kita akan diadili di pengadilan kubur. Apakah keluarga kita nolong? Enggak. Cuman apa? Memberi support. Bagaimana cara memberi support? Mengantarkan sampai gerbang pengadilan, sampai di kuburan, nggak dibantuin tuh. Pulang lagi, paling dengan support doa. Yang mendoakan. Yang nggak mendoakan, dia nggak bisa apa-apa. Itulah si B, saudaraku sekalian. Lalu siapa C yang sering kita lalaikan? Amal ibadah kita. Coba lihat manusia ibadah. Sisa tenaga, sisa waktu, serba sisa. Sholat, entar sisa waktu. Baca Quran, sisa waktu. Bersedekah, sisa harta. Serba yang sisa, kepepet baru detek kepada Allah. Baru mau sholat, mau ibadah, baru dekat dengan curhat sama Allah. Giliran lagi nikmat, lupa sama Allah. Itulah amal ibadah kita yang di saat kita mati, saudaraku sekalian, dia mengiringi kita sampai di gerbang kuburan, dia ikut masuk ke dalam kubur, sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Dia ikut dan dialah yang akan mempertanggungjawabkan semua kita semua. Tubuh kita tinggal diam, amal ibadah kita yang nanti akan berbicara. Subhanallah. Saudaraku sekalian, mari kita berpikir dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Kira-kira maaf, sudah lebih cinta mana kita? A, B, C, silahkan Anda pikirkan kita masing-masing. Padahal ketika nanti kita mati, siapa sih yang mengiringi jenazah kita? A, B, dan C. A dan B, harta dan keluarga, balik lagi. Siapa yang ngiring? C. Bisa Ibu lihat di hadis Sahih Muslim. Hadisnya nomor 2491. Di hadis nomor 2491 dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda,
Afan Ibu, megang kitab Sahih Muslimnya, mau dibaca hadisnya? Iya, Afan Ustaz, sebentar. Silakan. 2491. Sahih Muslim ya Ustaz. Betul? 2000. 491. Sebentar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengantar jenazah ada 3 macam, yang 2 kembali, 1 tinggal menemaninya. Yang mengantar ialah keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarganya dan hartanya kembali pulang, dan yang tinggal menemaninya ialah amalnya. Silakan Bapak Ibu resapi hadis ini. Ada manusia paling kaya di muka bumi. Apakah kemudian hartanya dibawa? Apakah hartanya menolong? Tidak. Paling hebat kekuasaannya di muka bumi. Seorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh luar biasa. Apakah kekuasaannya bisa menolong? Tidak. Apapun yang dimiliki di dunia nggak menolong. Punya keluarga hebat-hebat kayak apa? Nggak bisa nolong. Cuman mengantarkan. Yatba'ul mayyitu salasun. Apabila seorang di antara kami mati yang akan mengiringi jenazah kita sampai ke kubur dan kita akan menghadapi pengadilan di kubur. Ada 3. Fayarji usnan, yang 2 kembali, wayabqa wahid, yang 1 akan terus ikut. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi jenazah kita sampai ke kubur kita adalah harta kita, keluarga kita, dan amal ibadah kita. Fayarji usnan, yang 2 kembali. Wayabqa wahid, yang 1 terus ikut. Sampai nanti di padang mahsyar di yaumil akhir. Apa itu yang 2 kembali? Amaluhu wa ahluhu. Hartamu dan keluargamu kembali lagi. Kamu nggak bawa sama sekali. Wa amaluhu, dan amalnya adalah 1. Yabqa wahid, yang mengikuti kamu. Inilah. Dan kita wajib yakin, saudaraku sekalian. Nah, amal-amal yang seperti apa yang bisa menemani kita dan mempertanggungjawabkan dan bisa menolong kita sampai nanti di padang mahsyar? Ketahuilah, wahai saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Saat kita dikubur, begitu kita sudah ditinggalkan oleh sebagian harta yang mengiring kita, keluarga yang mengiring kita, handetolan yang mengiring kita, langkah kaki masih terdengar. Penghuni kubur didudukkan oleh penjaga kubur malaikat. Ruh dikembalikan, ditanya. Pertanyaannya 1, ditunjukkan seorang laki-laki. Apakah Anda kenal dengan laki-laki ini? Orang beriman pasti menjawab, kenal. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan utusannya. 1 jawaban ini beres. Maka malaikat akan bertanya, Rabbmu siapa? Man Rabbuka? Akan dijawab dengan enteng. Allahu Rabbi. Man Nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul. Nabiku. Man madinuka? Apa agamamu? Islami dini. Islam agamaku. Beres 3 pertanyaan. Anda selamat di yaumil kubur. Nikmat di kubur. Mungkinkah bisa menjawab 3 pertanyaan tadi dan bisa mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sunnah Nabi kita? Maka amal lebih dari 1000 amalan ini amalan-amalan yang sunnah, bukan sekedar amal-amal yang tidak berdasarkan dalil. Sunnah, karena itulah yang akan menolong kita insya Allah. Nanti Rasul akan menjadi saksi atas kita. Nanti Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Maka kenapa Allah mengutus Rasulullah SAW? Salah satunya adalah syahidan, basyiran, wa nadhira. Allah utus Nabi Muhammad sebagai saksi nanti di yaumil akhir, sebagai basyiran, pembawa kabar gembira, nadhiran, pemberi peringatan, agar kita senantiasa ingat Allah dan kembali kepada Allah. Itulah yang menyelamatkan kita, saudaraku sekalian. Selain dari itu, tidak dibawa.
Demi Allah tidak dibawa. Saudaraku sekalian, yang semoga dirahmati Allah, semoga kita betul-betul mampu mengamalkan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita dalam kita beramal. Dan kita mampu meninggalkan segala sesuatu yang bukan berasal dari sunnahnya, yang berupa bid'ah-bid'ah yang mengikuti hawa nafsu. Karena segala sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul tidak akan bermanfaat. Mari, sekarang dari kisah yang saya sampaikan, mari kita buka muqaddimah. Di halaman 1, kita lihat muqaddimah. Setelah menyanjung Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian memuji, bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka setelah itu penulis mengatakan, tidak dapat disangsikan. Hal yang terpenting bagi seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari adalah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tindak tanduk, dalam perkataan dan perbuatan, hingga semua masa hidupnya diwarnai dengan keteladanan yang baik dan hakiki terhadap sunnah Rasulnya ini, yakni semenjak menjelang pagi sampai sore hari, yakni dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Semua yang dilakukan adalah dengan berlandaskan sunnah Nabi. Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala berkata, salah satu tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah dengan mutaba'ah, yakni dengan mengikuti. Siapa yang diikuti? Kekasihnya dalam tiap akhlak, perbuatan, perintah dan sunnahnya. Siapa dia? Teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri berkata, tanda-tanda kecintaan mereka kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat 3 Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ayat ini turun, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Begitu turun ayat ini, Rasul diperintah Allah langsung berbicara di hadapan para sahabat. Seakan-akan Rasul begitu terima wahyu ini, langsung memanggil sahabat, seakan-akan mengatakan apa yang Allah sedang perintahkan. Qul, Muhammad katakan. Kepada siapa? Kepada sahabatmu. Sahabat itu langsung mendengar dari lisan Rasulullah SAW. In kuntum tuhibbunallah, hai para sahabatku, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa aku yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudaraku sekalian, saat kita membaca ayat ini, yang membaca kita, lisannya kita yang terucap, dengar telinga kita, kita melihat dengan mata kita. Bayangkan di hadapan kita Rasul sedang berbicara dengan kita. Qul, katakanlah, hai orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semuanya, yakni orang-orang yang beriman betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku yang dimaksud di sini adalah ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlak ayat ini perintahnya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut ustaz, bukan ikut kiai, bukan ikut guru ngaji, bukan ikut pejabat, pembesar, raja, gubernur, presiden. Demi Allah bukan. Ikuti Rasul. Bagaimana ustaz kita ngikutin Rasul? Rasul sudah wafat. Ikuti orang-orang yang menyampaikan berdasarkan sabda Rasulullah, Al-Quran, Al-Hadis. Karena yang disabdakan Rasul tidak lain tidak bukan cuma dua. Qala Allah, qala Rasul. Al-Quran, Al-Hadis. Ikuti. Kalau Anda ikuti, yuhbibkumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ada klaim langsung dari Allah. Bahwasanya kita wajib mengikuti Rasul. Tanpa mengikuti Rasul, tidak bisa kita. Bagaimana kita akan beramal dengan baik? Bagaimana kita akan bisa sholat dengan benar? Bagaimana kita akan bisa puasa, bisa ibadah, bisa zakat, bisa haji, dan bisa bermuamalah dengan benar kalau kita tidak mencontoh Rasul? Maka yang berhak untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam hadis itu adalah Rasulullah.
Maka segala sesuatu yang diperintahkan Rasul, mari kita ikuti. Yang dilarang Rasul, mari kita tinggalkan. Yang tidak pernah diperintah Rasul, jangan diperbuat. Apa saja yang diperintahkan Rasul, mari ikuti. Yang dilarang Rasul, mari tinggalkan. Yang diperbuat Rasul, sudah, jangan. Yang tidak diperbuat Rasul, jangan kita buat-buat. Karena banyak umat Islam seakan-akan belum cukup. Yang diperintah, mari kerjakan. Yang dilarang, mari kita tinggalkan. Yang tidak diperintah, nggak usah dikerjakan. Kenapa? Nggak ada gunanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika ibu mau membuka Sahih Muslim di hadis 2170. Di Sahih Muslim 2170 dari Abu Hurairah. Silakan jika ibu mau baca. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang telah kularang kamu mengerjakannya, hentikanlah. Dan apa yang kuperintahkan kamu mengerjakannya, lakukanlah sebisa dayamu. Sesungguhnya umat yang sebelum kamu binasa karena mereka banyak tanya dan banyak debat terhadap nabi-nabi mereka. Na'udzubillah. Jangan kita ngeyel dengan apa yang telah disampaikan Nabi. Jangan kita jalankan apa-apa yang tidak pernah diperintah Nabi. Jangan dilanggar apa-apa yang telah dilarang Nabi. Hadis ini tegas sekali, saudaraku sekalian. Ketika Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, mendengar. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya dia Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang telah aku larang, jauhi. Rasul melarang perbuatan dolim, Rasul melarang perbuatan maksiat, Rasul melarang perbuatan-perbuatan bid'ah, Rasul melarang perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan buruk. Jauhi, tinggalkan. Fajtanibu. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa-apa yang telah aku perintahkan kepadamu, kerjakan, lakukan sekuat tenaga kamu. Mastata'tum, sekuat tenaga, sekuat daya upaya kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya banyaknya binasa umat-umat sebelum kamu adalah kathratu masailihim, banyak tanya, banyak debat, padahal sudah dijelaskan dengan jelas, tapi masih ngeyel. Maka wahtilafuhum ala anbiya'ihim, bahkan pendapat-pendapat Nabi masih banyak diperselisih, didebat oleh orang-orang tertentu. Hatta dia orang Islam. Subhanallah, betapa banyak umat Islam mendebat hadis-hadis Rasul. Masa sih ini nggak boleh? Masa sih itu nggak boleh? Masa sih cuman begitu saja? Dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal tugas kita ketika telah datang dari Allah dan Rasulnya cuma satu. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, yang dari Rasul, mari jalankan. Perintah jalankan, larangan tinggalkan. Yang nggak diperintahkan, nggak usah dikerjakan. Nggak usah. Jangan bikin capek. Tinggalkan. Kenapa? Karena nggak ada faedahnya. Nggak bakal diterima oleh Allah. Yang dilarang dikerjakan, bid'ah. Yang tidak dikerjakan Rasul, dikerjakan bid'ah. Karena Rasul nggak nyuruh kok. Jadi umat Islam itu harus cerdas. Jalankan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan jangan pernah mengerjakan yang tidak diperintahkan. Meskipun kalau ditanya, larangannya mana? Nggak ada. Karena perbuatan bid'ah itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Rasul. Bukan. Yang dilarang oleh Rasul perbuatan haram. Perbuatan bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasul, tapi dilakukan oleh umat Islam zaman sekarang. Maka itu bid'ah, nggak usah dikerjakan. Ibu buka hadis di Muslim 1700 dan 1701. (1700) dan 1701.
Ya, afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengamalkan suatu amal atau ibadah yang tidak pernah kami lakukan, maka amalnya itu ditolak. Dan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah kamu kuberitahu kepadamu saksi? Afwan, 1700 dan 1701. Tadi 1700-nya belum dibaca. Oh, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada urusan agama kami yang kami tidak pernah mengadakannya, maka hal itu ditolak. Dua hadis ini menandakan bahwa yang Rasul nggak pernah perbuat, nggak usah diperbuat. Man ahdatsa fi amrina hada falaysa minni fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan urusan agama kami yang kami tidak pernah mengadakannya. Jadi apapun ibadah yang Rasul nggak pernah perintahkan, Rasul nggak pernah contohkan, Rasul nggak pernah perbuat, kok tiba-tiba sekarang diperbuat, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi nggak punya nilai apa-apa. Itulah yang dimaksud bid'ah. Dalam hadis yang lain dari Ummul Mukminin dengan hadis dengan lafaz yang berbeda, man amila amalan, siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna, dan amalan itu tidak pernah kami lakukan, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Saudaraku sekalian, ini yang berkata Rasul, Bapak Ibu. Lalu ada umat Islam, para umat Islam, ada para ustadz, para kiai yang mengatakan, nggak masalah asal bid'ah itu hasanah. Silakan Anda berbuat. Rasul tidak pernah membedakan hasanah sama dolalah. Rasul bahkan mengatakan setiap bid'ah itu dolalah. Tidak ada bid'ah hasanah. Dan kita harus pahami, apa itu kata bid'ah? Bid'ah itu Bapak Ibu secara bahasa artinya bada. Bada itu baru, sesuatu yang dulunya tidak ada. Maka segala sesuatu yang dulunya tidak ada, sekarang ada, bid'ah. Seluruh hidup kita sekarang itu bid'ah. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa. Bada, pernahkah ada di zaman Rasul baju seperti yang kita pakai? Para bapak-bapak, ibu-ibu pakai. Pici yang seperti kita pakai. Kain sarung, celana, kemeja, dan seterusnya. Nggak pernah ada di zaman Rasul pakaian kayak gini. Anda bid'ah. Tapi bid'ah ini bukan bid'ah dalam urusan ibadah. Ini sarana untuk hidup. Anda pakai mobil, Anda bangun rumah mewah, Anda punya karpet, itu bid'ah semua Bapak Ibu. Ada orang-orang yang tidak memahami bid'ah, lalu mengatakan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kalau gitu antum bid'ah tuh, Anda pergi haji, naik pesawat bid'ah, naik onta sana. Anda tidak paham makna bid'ah. Yang dimaksud dilarang oleh Rasul, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah dolalah itu adalah bid'ah dalam menjalankan agama, menjalankan ibadah, bukan sarana ibadah, bukan. Masjid itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bid'ah semua itu Bapak Ibu. Nggak pernah ada masjid segede itu di zaman Rasul. Sebegitu indah nggak ada. Kita nginep di hotel mewah, bid'ah semua itu. Kita pakaian bagus, kita makan enak, itu semua perbuatan bid'ah. Tapi bid'ah yang dimaksud sesat adalah bid'ah yang dimaksud adalah dalam urusan amal ibadah, di mana Anda berbuat itu dalam rangka mengharap pahala dari Allah. Maaf, di negara kita diadakan acara-acara tertentu setelah kematian sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, diulang 40, diulang 100. Cari dalilnya demi Allah, nggak bakal ketemu. Itu ada perintah dari Rasul. Bahkan itu tidak pernah diperbuat oleh Rasul dan para sahabat dan tabi'ut tabi'in. Tapi di kita mengatakan nggak apa-apa, itu kan niatnya baik. Dikit-dikit nggak boleh, masa memang di zaman Rasul nggak melaksanakan. Tapi niatnya baik untuk kebaikan, maka boleh. Silahkan. Tapi setiap amal perbuatan kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasul yang akan menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Surat 33, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-45 dan ayat 46. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan Allah sampaikan kepada kita tentang apa tujuan Allah mengutus Rasul. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya aku mengutus kamu. Allah mengutus kamu. Syahidan wa mubashiran wa nadhira. Kamu nanti akan menjadi saksi di akhirat. Kamu membawa kabar gembira di dunia. Dan kamu memberikan peringatan. Dengan cara apa? Wada'iyan ilallah bi'izni. Menyeru kepada agama Allah, ke jalan Allah, dengan izin Allah. Wasirajam munira. Sebagai cahaya yang menerangi. Apa sih cahaya yang menerangi dari Rasul? Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah. Maka nanti demi Allah setiap kita beramal, nanti Rasul ditanya, ya Rasul, umatmu melakukan amal-amal ini. Bagaimana? Pernahkah kamu perintahkan? Tidak. Bahkan Rasul sudah mengingatkan, awas hati-hati jangan berbuat apa-apa yang diperintah olehku jalankan, yang dilarang olehku tinggalkan, yang tidak dilarang, tidak diperintah, yang didiamkan, jangan diperbuat. Kenapa? Karena tertolak. Rasul sudah menyampaikan. Tapi ya Allah, sepeninggalku umatku menjalankan itu. Makanya Allah turunkan dalam hal urusan amal ibadah. Landasan utama kita itu adalah Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Hadis. Siapa yang menyampaikan itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diutusnya Nabi Muhammad itu sebuah karunia yang sangat besar untuk orang beriman. Silakan dibuka surat Ali Imran 164. Surat 3 Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat, karunia yang sangat besar kepada orang-orang beriman. Yaitu ketika Allah mengutus seorang Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah mereka. Dan Rasul itu dari kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatihi. Menyampaikan, membacakan, menjelaskan kepada kaumnya ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada umatnya kitab Al-Quran. Wal hikmah, hikmah sunnah. Jadi Rasul itu mengajarkan kitab Al-Quran dan sunnah dan hikmah. Dan Allah yang perintah. Apabila kita tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kamu sesungguhnya dahulu dalam keadaan sesat. Kesesatan yang nyata. Ternyata nggak mau mengikuti Al-Quran, nggak mengikuti As-Sunnah. Berarti maaf, boleh jadi akan terus-menerus dalam kesesatan yang nyata. Maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, marilah kita berhijrah menuju kepada sunnah Nabi. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah menjalankan segala sesuatu amal ibadah itu, teladan terbaik yang wajib kita ikuti cuma satu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak Ibu buka surat 33 ayat 21. Surat 33 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik bagimu. Teladan terbaik kita, saudara sekalian, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, bukan ajengan, bukan manusia di muka bumi. Cuman satu teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang berbuat sesuai dengan petunjuk Rasul, lalu kita contoh orang itu halal, karena kamu bukan mengikuti orang itu, tapi hanya mengikuti Rasul melalui orang itu. Karena yang wajib kita ikuti teladan kita hanya satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa Rasulullah sebagai teladan terbaik? Liman kana yarjullah,
bagi orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah wal yaumal akhir, yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan Rasulnya pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, bagi orang yang banyak mengingat Allah. Maka teladan terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, kalau sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh dilanggar. Sebagaimana tadi di hadis nomor 2170 yang telah disampaikan, apa-apa yang telah datang dariku jalankan, kerjakan. Apa-apa yang bukan dariku maka tinggalkan. Rasul sudah jelas menyampaikan itu. Maka kita lihat ayatnya. Surat 33, surat yang sama, menuju ke ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin." Saya keliru, bukan 35, 36 ayat berikutnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang laki-laki mukmin, tidak pantas bagi seorang perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, yakni ketetapan dalam urusan agama, dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan ibadah mereka. Kalau urusan dunia terserah, tapi urusan agama, urusan ibadah, itu jangan keluar dari perintah Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah tetapkan, Rasul sudah tetapkan, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman mencari urusan yang lain. Ternyata sudah ketetapan dari Rasul, kok tiba-tiba mencari yang lain? Allah katakan, wa may ya'sillah wa rasul. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Apakah kita ingin dikatakan sesat, saudaraku sekalian? Na'udzubillah. Tentu saja tidak. Kalau begitu, dari ayat-ayat ini sangat jelas bahwa ikuti Rasul. Ustadz, bagaimana kalau kita urusan dunia, apakah itu ikut Rasul juga? Berbeda urusan dunia. Kalau urusan agama, apa-apa yang disampaikan Rasul, wajib kita taati. Tapi urusan dunia, nggak perlu ikut Rasul, nggak ada masalah. Semisal contoh, Rasul buat rumah sangat sederhana, nggak usah ikut Rasul. Rumah Anda sederhana kayak rumah Rasul, nggak mampu Anda. Nggak ada AC, bagaimana mungkin? Nggak ada kulkas, nggak ada lemari, bagaimana? Berpakaian mengikuti dulu zaman Rasul, nggak usah ikuti pakaiannya sekarang. Yang penting mengikuti syariat-syariat syar'i. Anda mencari nafkah, Rasul dulu menggembala, nggak usah Anda menggembala. Rasul berdagang, nggak usah Anda berdagang. Silakan dengan cara yang lain. Itu urusan dunia. Anda mencari nafkah dengan cara apapun. Anda mau apapun yang dihasilkan, silakan. Yang penting dalam urusan dunia, Anda bebas. Itu mau bid'ah kayak apa, terserah. Yang tidak boleh adalah ketika bid'ah itu dalam urusan agama. Sebagai contoh, diceritakan di hadis Muslim 2175. Itu diceritakan bahwasanya dari Rafi bin Khadij menceritakan, ketika Rasul baru hijrah ke Madinah, Rasul di Mekah tidak pernah lihat ada orang naik ke atas pohon kurma lalu membuahi kurma. Istilahnya mencangkok, bukan mencangkok seperti kita, bukan. Mana bisa kurma dicangkok? Yakni dibuatkan pembuahan diserbuki dengan tangan. Naik ke atas, dikasih cangkok, diserbuki. Biar tambah bagus hasilnya. Di Mekah Rasul nggak pernah berbuat itu. Begitu sampai ke Madinah, ternyata dilihat ada seorang laki-laki Madinah lagi naik di atas pohon kurma. Ditanya Rasul, sedang apa kamu? Sedang mencangkok pohon kurma. Yakni sedang membuahan serbuk buatan supaya hasilnya bagus. Apa kata Rasul? Menurut dugaanku, perbuatanmu nggak ada gunanya. Tinggalin aja. Menurut dugaanku. Tinggalkan saja. Kenapa? Urusan duniawi kok. Tinggalkan saja. Karena Rasul mengatakan, menurut dugaanku, pekerjaanmu itu tidak ada gunanya. Apa yang terjadi? Karena Rasul telah mengatakan nggak ada gunanya, sami'na wa ata'na. Rasul nggak melarang loh, cuman menduga. Akhirnya ditinggalkan. Orang-orang tidak membuahi kurma lagi. Pada saat panen kurma, ternyata dikabarkan
kurma-kurma yang dicangkok, yang dibuahi oleh tangan-tangan manusia, hasilnya lebih bagus. Maka dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Katakan, ternyata mereka hasilnya lebih bagus ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, jika pekerjaan itu ternyata bermanfaat bagi mereka, maka teruskanlah. Silahkan urusan dunia teruskanlah. Aku hanya menduga-duga. Maka janganlah diambil peduli dugaanku. Jangan. Inna dhon, itu cuma dugaanku. Tapi apa kata Rasulullah? Pesannya, lihat di ujung hadisnya. Walakin idza haddatstukum anillahi syai'an. Tetapi jika aku berbicara mengenai agama Allah, tentang amal ibadah, Rasul perintahkan, fahudhu bihi, peganglah teguh itu. Itulah urusan ibadah yang Anda nggak boleh buat-buat. Urusan dunia terserah Anda, bid'ah dunia mah terserah. Tapi urusan agama, pegang erat-erat yang dari Rasul. Jangan dibuat-buat. Fa inni lan akdziba 'ala Allah azza wa jalla. Karena dalam urusan agama, sekali-kali aku tidak akan pernah berdusta terhadap Allah. Maka, apakah Rasul mengatakan setiap bid'ah sesat itu Rasul dusta? Kalau ada yang mengatakan tidak bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah, berarti ada bid'ah yang baik, berarti Rasul dusta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini wahai saudara sekalian, afan, saya sampaikan ini, mari, wahai umat Islam, jangan tinggalkan sunnah, sebab betapa banyak umat Islam saat ini sudah meninggalkan sunnah Rasulnya. Sudah mengabaikan sunnah Rasulnya. Seakan-akan sunnah Rasul itu sudah begitu saja. Baik, mari kita teruskan. Kita buka ke halaman keempat. Poin pengertian tentang sunnah. Silakan buka di poin ke halaman 4. Pengertian sunnah. Memang secara umum, secara awam, pengertian sunnah adalah yakni dalam perbuatan ini, yakni dalam perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah sunnah. Adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat ganjaran atau pahala. Dan apabila ditinggalkan tidak mengakibatkan dosa. Memang betul. Tapi apakah hanya berhenti sampai situ? Betul. Tidak menjadi dosa. Tapi apakah Anda kemudian menganggap enteng sunnah Rasul? Tidak boleh. Ada sunnah-sunnah Rasul yang memang ditinggalkan nggak dosa. Nggak masalah. Tapi ada sunnah-sunnah Rasul yang wajib Anda jalankan mutlak. Jika Anda tinggalkan, Anda berdosa. Makanya kita harus memahami tentang sunnah. Sunnah itu nanti terbagi-bagi. Ada sunnah dalam urusan ubudiyah. Ada sunnah dalam urusan syar'iyah, ada sunnah dalam urusan amaliyah, dan itu bertingkat-tingkat. Kalau sunnah dalam urusan syar'iyah, maka syari' tidak boleh ditinggalkan. Contoh, siapa yang menetapkan sholat sunnah, sholat duhur 4 rakaat? Allah. Mana ayatnya? Enggak ada. Di mana adanya? Dalam hadis. Berarti sunnah Rasul, sholat duhur 4 rakaat. Silakan Anda bikin 6 rakaat. Anda mengada-ada, Anda bid'ah, Anda haram. Dosa besar. Silakan bikin sholat duhur 3 rakaat. Silakan bikin sholat duhur Anda waktunya jam 9. Silakan bikin sholat duhur sebelum masuk duhur jam 11. Silakan. Bikin dosa Anda. Itu bid'ah namanya. Kenapa? Merubah tatanan yang telah ditetapkan. Maka sunnah dalam urusan syar'i itu hanya Allah melalui Rasulnya yang menetapkan, wajib kita ikuti Rasul. Cara sholat mulai dari takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud sampai salam. Ikuti Rasul. Dari mana Anda bisa ngikutin? Dari Al-Quran? Nggak ketemu. Bagaimana caranya? Dalam hadis. Itu sunnah. Itu syariat. Anda ikuti. Tawaf 7 putaran. Ada ayatnya. Nggak ketemu. Di mana adanya? Hadis. Sunnah. Apakah boleh ditinggalkan? Nggak boleh. Karena itu syariat. Maka dalam urusan syariat, sunnah itu mutlak wajib menjadi rukun. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi, karena diperintahkan Allah. Anda nggak bakal bisa haji dengan sempurna kalau nggak mempelajari sunnah. Kapan Anda harus menuju ke Arafah? Kapan Anda menuju ke Musdalifah? Kapan Anda ke Mina? Kapan lempar jumroh? Bagaimana cara tawaf? Bagaimana cara sa'i? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Cuman global. Lalu di mana adanya?
Hadis, sunnah. Berarti sunnah yang seperti itu apa? Syar'iyah, syariat. Jangan ditinggalkan. Sunnah Nabi, syariat. Anda tinggalkan, Anda berdosa. Karena itu diperintah Nabi. Jadi jangan sunnah itu diglobalkan. Nah, yang akan kita kaji di sini memang sunnah yang itu, yakni apabila Anda tinggalkan tidak menjadi dosa, tapi Anda bisa rugi berat dan ada resiko yang sangat berat. Kalau kita memahami itu, saudaraku sekalian. Apa sih resikonya kita meninggalkan sunnah Rasul? Coba, salah satu contohnya di surat 24, ayat 51. Nanti kita melangkah ke ayat 54. Nanti kita melangkah ke ayat 63. Silakan buka surat 24, ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman apabila diseru, apabila dipanggil, apabila diajak untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Dalam menetapkan hukum, dalam tata cara urusan ibadah semuanya telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Hukumnya sudah ada ditetapkan di antara mereka. Jawabannya cuma satu. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Dia mendengar, dia mentaati, wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang beruntung. Maka di ayat yang ke-52-nya diperintah apa? Wa mayyuti'illah wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, wa yashallah, takut hanya kepada Allah, wa yattaqhi, dan betul-betul bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun. Mereka beruntung. Mereka beruntung. Kemudian kita lihat ke ayat 54-nya. Di ayat 54 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Ati'u Allah wa ati'ur Rasul." Taati Allah, taati Rasul. Berarti dua-duanya kita taati. Fa in tawallau, jika kamu berpaling dari ketaatan, fa innama alaihi ma hummila. Tugas Nabi Muhammad adalah yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wa alaikum ma hummiltum. Tugas kamu adalah apa yang dibebankan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kamu. Wa in tuti'u tahtadu. Jika kamu mau mentaati Allah dan Rasul-Nya, kamu dapat petunjuk. Wa ma 'ala rasul illal balaghul mubin. Tugas Rasul itu memberikan petunjuk, menyampaikan petunjuk, menyampaikan amanah Allah, perintah Allah. Baik itu ibadah wajib, ibadah sunnah, mubin, dengan jelas. Pernahkah Rasul berani meninggalkan sunnah? Tidak pernah, saudaraku sekalian. Padahal beliau dijamin masuk surga. Kenapa umatnya dengan enteng mengatakan, kan cuman sunnah? Nggak apa-apa ditinggalkan. Nggak dapat pahala doang kok. Apakah nggak dapat pahala, kemudian Anda tidak pernah kena resiko dosa? Monggo lihat ayat yang berikutnya, ayat 63. Allah Subhanahu wa taala di sini melarang, jangan sampai ketika Anda diatur Rasul, dipanggil Rasul, ditetapkan Rasul, Anda main-main. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah sekali-kali kamu jadikan panggilan Rasul. Panggilan itu perintah, aturan, syariat yang telah Allah tetapkan melalui Rasul-Nya di antara kamu. Seperti panggilan sebagian kamu dengan kepada sebagian yang lain. Kalau Rasul nyuruh, meskipun itu sunnah, itu beda dengan panggilan kita. Tapi apakah umatnya Rasul semuanya taat? Allah katakan, qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar dari sunnah Rasul secara sembunyi-sembunyi di antara kamu, dengan berlindung kepada kawannya, sembunyi-sembunyi meninggalkan perintah Rasul, aturan Rasul, lalu berlindung kepada kawan-kawannya, berlindung dengan dalih, kata Ustadz anu, kata Kiai anu, kata ulama anu. Loh, Rasul sudah katakan kok. Allah tahu yang keluar dari sunnah Rasul. Apa ancamannya, Ibu, jika ada orang berani meninggalkan sunnah Rasul? Lihat ujung ayatnya. Fal yahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Tolong akhir ayat ini Bapak Ibu tolong garis bawahi. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya. Sunnah itu perintah siapa Bapak Ibu?
Perintah Rasul. Kok Anda abaikan? Anda hiraukan, Anda tidak hiraukan. Anda cuekin, Anda tinggalkan. Berarti Anda menyalahi sunnah Rasulnya. Anda menyalahi perintah Rasulnya. Hendaklah takut akan mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan di dunia. Atau kalau Anda tidak dapat musibah di dunia, au yusibahum azabun alim. Mereka bisa ditimpa azab yang sangat pedih. Jadi ada risiko neraka, saudaraku sekalian, ketika kita meninggalkan sunnah. Ketika kita mengabaikan sunnah. Bahkan kita menyuburkan bid'ah. Itulah, maka wahai saudaraku sekalian, siapapun kita seorang muslim, wajib kita seorang muslim betul-betul menegakkan sunnah. Apa sih faedahnya orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah? Lihat di penutup daripada muqaddimah di halaman kelima. Faedah menerapkan sunnah. Di antara faedah atau manfaat yang dipetik yang dari kita dari seorang yang senantiasa menerapkan sunnah Rasulullah SAW adalah A. Akan sampai kepada derajat mahabbah, kecintaan. Bukankah tadi sudah dikatakan? Yakni di surat 30, surat 3 ayat 31. Kum in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu betul-betul mencintai Allah, ikuti, maka Allah akan mencintaimu. Maka akan sampai kecintaan Allah kepada hambanya, jika hambanya mengerjakan yang sunnah. Poin B, sebagai pelengkap atas kekurangan dari pelaksanaan ibadah yang wajib. Karena nanti saat manusia dibangkitkan, akan dihisab dulu semua amal yang wajib. Jika amal yang wajibnya sempurna, maka akan sempurna. Jika ada yang kurang, dilihat yang sunnahnya gimana. Sholat sunnahnya bagaimana. Saum sunnahnya bagaimana. Sedekah sunnahnya bagaimana. Dilihat satu persatu. Gimana kalau sunnahnya nggak ada? Siapa yang menutupi yang wajib? Anda berani beresiko ketika meninggalkan yang sunnah. Sedang Rasul nggak pernah meninggalkan yang sunnah. Poin C, mencegah agar tidak jatuh ke dalam bid'ah. Tegakkan sunnah. Bid'ah insya Allah kita akan tinggalkan. Tapi kalau kita mencoba tidak menegakkan sunnah, bisa jadi akan terjadi perbuatan bid'ah. Yang Rasul sangat takut. Karena Rasul mengatakan, setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat itu, bid'ah itu sesat. Sesat itu di neraka. Rasul senantiasa menyampaikan itu. Di dalam khutbah beliau. Meskipun zaman sekarang banyak umat Islam yang berani mengatakan ada bid'ah hasanah. Selama hasanah nggak apa-apa. Silakan, tiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Poin D, sebagai bagian dari pengagungan syiar Islam. Orang yang menegakkan sunnah berarti tegak syiar Islam. Karena orang yang mengerjakan sunnah nggak bakal ngikutin hawa nafsu. Tapi kalau orang sudah meninggalkan sunnah, biasanya hawa nafsu yang dipakai. Maka dia akan berbuat, berkata, bertindak apa menurut apa yang saya yakini. Bukan menurut dalil Al-Quran, Al-Hadis. Padahal Allah sudah memberikan nikmat paling tinggi. Apa tadi di surat Ali Imran 164? Al-Quran, Al-Hadis, itulah nikmat untuk orang yang beriman. Maka sungguh, kalau bukan kita umat Islam yang menegakkan sunnah, lalu siapa lagi? Kalau bukan kita yang menegakkan, lalu siapa lagi? Hendaklah mari kita tegakkan sunnah, sungguh merealisasikan sunnah-sunnah yang asing tersebut akan dalam keadaan keseharian hidup merupakan tanda dari kecintaan yang sempurna terhadap Robnya. Dengan itu semoga Allah membalas cinta kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Semoga kelak kita akan bisa meraih syafaatnya. Saya tutup dengan 2 buah ayat Al-Quran. Saudaraku sekalian, siapa yang senantiasa menjaga sunnah, menegakkan sunnah, salah satu kunci untuk menuju surga dengan tegaknya sunnah. Silakan dibuka surat 57, surat Al-Hadid, ayatnya ayat yang ke-28 dan nanti menuju ke ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aminu bi rasulih. Maka tetaplah kamu mengimani Rasul. Berarti ikuti sunnah Rasul. Kalau kamu benar-benar iman dan takwa kepada Allah, ikuti sunnah Rasul.
Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Nanti Allah memberikan kepadamu rahmatnya dua bagian. Di dunia Allah berikan rahmatnya. Di yaumil akhir nanti Allah akan berikan rahmatnya. Wa yaj'al lakum nura. Dengan rahmat dua bagian Allah berikan untukmu cahaya iman. Tamshuna bihi. Dengan cahaya iman kamu berjalan. yakni berjalan menuju surga. Wa yaghfir lakum. Dan Allah memberikan ampunan bagimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dengan rahmat Allah, kita bisa mendapat cahaya iman. Dengan cahaya iman, seseorang berjalan menuju surga. Silakan buka ayat yang ke-12-nya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Pada hari nanti engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan, betapa cahaya iman mereka terpancar, bersinar di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Maka dikatakan kepada mereka yang memiliki cahaya iman tadi, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kamu memasukinya dan kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul adzim. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dengan apa tadi kita bisa meraih cahaya iman? Dengan rahmat dua bagian. Dengan apa kita bisa meraih rahmat dua bagian? Menjalankan perintah Allah yang wajib-wajib dan tetap menjalankan perintah Rasul, mengimani sunnah Rasul yang sunnah-sunnah. Semoga dengan keterangan mukadimah dari pembahasan kitab, yakni lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, mudah-mudahan dari mukadimah ini insyaallah kita menjadi yakin bahwasanya beramal harus mengikuti keterangan, harus mengikuti dalil, harus mengikuti ketetapan. Bukan yang penting saya beramal. Karena ibadah yang dilihat oleh Allah bukan banyak-banyakan amal ibadah, tapi bagaimana baiknya kita dalam beramal ibadah. Baik bukan harus banyak, tapi harus sesuai aturan. Sesuai aturan, kemudian banyak, tentu itu lebih baik daripada yang sedikit. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, saya berikan kesempatan untuk kita bertanya jawab di sisa waktu. Nanti insya Allah masih ada waktu sekitar 20 menit. Saya kembalikan kepada admin. Silahkan Pak. Alhamdulillah. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, Ustadz. Nanti akan dibaca oleh Ukhti Nafila. Silahkan, Naam. Insyaallah Ana akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama yang masuk, Ahsanullah ilaikum ya Ustadz. Bagaimana dengan bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ataupun generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in seperti salat tarawih berjamaah di masjid, azan yang dilaksanakan 2 kali, kunut subuh dan membagi Al-Qur'an menjadi 30 juz. Barakallahu fikum. Betul, itu semuanya bid'ah, tetapi bukan bid'ah mutlak. Salat tarawih di zaman Rasul, salat tarawih dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim dari hadis nomor 735, 36, 753, 754. Silakan ukhti akhi baca di hadis itu. Rasul melaksanakan tarawih di bulan Ramadan, tapi hanya malam ketiga, malam keempat Rasul nggak melaksanakan. Kenapa? Rasul keluar. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku. Salat berjamaah di malam Ramadan ini dengan kalian. Tarawih berjamaah. Tapi aku khawatir nanti ini menjadi wajib. Maka berat kalau sudah sholat tarawih wajib. Kayak sholat isya berjamaah. Berat bagi umat Islam. Maka sebaik-baik sholat di rumah kalian masing-masing. Kecuali sholat fardu di masjid. Maka Rasul meninggalkan. Zaman Abu Bakar gak ada tarawih. Zaman Umar bin Khattab. Islam mulai berkembang. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah. Dan saat itu salah satu sahabat yang mengimami adalah Ka'ab bin Malik. Sahabat yang pernah hajar oleh Rasul selama 50 hari karena tidak ikut perang Tabuk. Akhirnya apa yang terjadi? Salat tarawih kemudian dilazimkan. Untuk menjadi apa? Kebaikan umat Islam, syiar. Jadi itu bukan bid'ah, saudaraku sekalian. Rasul sudah pernah berbuat. Kedua, bagaimana adzan 2 kali?
subuh di zaman Rasul adzan 2 kali. Di zaman Rasul adzan 2 kali. Bukan sekali. Abu Umi Maktum itulah adzan sebelum waktu subuh, yaitu adzan awal membangunkan orang sholat malam. Sedangkan Bilal adzan di waktu subuh, tanda masuk waktu subuh. Maka kata Rasulullah, jangan kamu pedulikan adanya Abu Umi Maktum. Dia membangunkan untuk sholat malam, maka bersahurlah. Sedangkan adanya Bilal, adzan tanda habis waktu sahur, sholat subuh. Siapa bilang bid'ah? Adzan Jumat 2 kali, betul. Tetapi itu diingkari oleh para sahabat. Siapa yang pertama kali memerintahkan adzan Jumat 2 kali? Muawiyah bin Abu Sufyan. Bisa dilihat di Sahih Muslim, hadisnya nomor 41. Disebutkan di situ. Ketika sahabat masih hidup, Muawiyah menjadi khalifah. Kemudian apa yang terjadi? Memerintahkan adzan 2 kali. Tapi diselisihi oleh para sahabat yang masih hidup. Maka dalam hal ini, Muawiyah mengatakan bahwasanya, adapun dalam hal seperti ini, aku mengikuti perintah Rasul. Jika kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu robah. Dengan apa kamu robah? Kamu robah dengan kekuasaan. Kalau kamu mampu robah dengan kekuasaan, maka kamu tidak mampu robah dengan lisan, nasihat. Kalau kamu tidak melakukan bisa hati, maka kamu bisa robah dengan hati. Itulah. Afan, kalau begitu bukan di 41, di 40-nya umum. Di 40-nya. Jadi, di sini ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi para sahabat mengingkari. Artinya apa? Kalau begitu, katakanlah dilakukan sahabat. Tetapi tidak pernah sahabat itu menyelisihi Rasul secara mutlak. Dan ingat, para sahabat itu telah dijamin oleh Rasul. Yakni apa? Hadis sahih. Di mana Rasul perintahkan kepada kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian senantiasa, yakni mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Adu ilaihi, gigit erat-erat. Apakah kemudian maaf, yasinan, tahlilan tiap malam Jumat. Kemudian tiap ada kematian, dibaca lagi hari 1, 2, 3. Pernah diucapkan sahabat? Nggak ada. Kalau mengatakan, nggak apa-apa tuh sahabat juga berbuat, berarti Anda membuat-buat aturan yang tidak pernah diperbuat oleh Rasul, yang tidak disetujui oleh Rasul. Demikian, wallahu a'lam. Demikian. Taib Ustaz, jazakumullahu khairan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Ustadz, mengapa bisa terjadi perbedaan khilafiyah di antara 4 mazhab fikih padahal mereka menggunakan dasar hadis-hadis yang sahih? Dan bagaimana menentukan perbedaan dalam fikih sebagai suatu khilafiyah ataupun bid'ah? Barakallahu fikum. Baik. Menarik pertanyaan ini, butuh bahasan yang cukup panjang, tapi saya coba jawab secara singkat. Begini, Imam Abu Hanifah adalah imam Darul Hijrah pertama dari kalangan tabi'i. Beliau hidup sekitar tahun 60-70 Hijriah setelah Rasul wafat dan sebagian sahabat-sahabat masih hidup. Maka beliau mengumpulkan hadis dikumpulkan, kemudian beliau menginterpretasikan dari hadis-hadis. Masih ada sahabat yang menyertainya. Kemudian muridnya Imam Malik bin Anas sekitar tahun 90-an sampai menjelang tahun 100. Maka ada perbedaan antara pendapat Imam Malik bin Anas dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i sekitar tahun 120 setelah Hijriah. Sudah tabi'ut tabi'i. Ada lagi perbedaan dengan kedua imam sebelumnya. Lalu muridnya Imam Ahmad bin Hambal sekitar 100 tahun 170-an. 150 sekian sampai 170-an. Ada perbedaan dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Mereka ahli ilmu yang memiliki interpretasi. Tapi di dalam pendapat mereka semua mengatakan, apabila pendapatku menyelisihi pendapat yang lebih sahih, yakni pendapat Rasulnya, tinggalkan. Seperti Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Um. Itu ditulis oleh beliau. Di dalam kitabnya dikatakan, apabila pendapatku ternyata didapati menyelisihi sunnah, maka tinggalkan. Maka memang dalam perbedaan-perbedaan mazhab itu tidak mencolok. Contoh, Imam Asy-Syafi'i berpendapat, kunut subuh sunnah. 3 imam berpendapat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, kunut subuh bid'ah. Jika Anda meyakini pendapat Imam Asy-Syafi'i, jangan sekedar yakin, telaah dulu dalilnya. Jika memang betul-betul ada dalilnya,
ikuti Imam Syafi'i. Semoga menjadi ijtihad bagi Anda. Tapi masalahnya, Anda yakin bahwa Imam Asy-Syafi'i itu melaksanakan qunut rukun dan sunnah, dalilnya sahih? Ternyata Imam Ahmad bin Hambal menemukan hadis yang belum diketemukan oleh gurunya Imam Syafi'i. Karena saat itu belum disusun hadis. Adapun Bukhari Muslim itu tahun ke-200 kesegini. Generasi kesekian setelah Imam 4. Makanya adanya perbedaan di kalangan imam yang 4 tidak sampai perbedaan urusan akidah. Hanya urusan fikih, urusan ibadah. Tata cara sholat, perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Tentang tasyahud, tentang bagaimana bergerak, tentang diam, bagaimana takbiratul ihram, apakah di sini, apakah. Itu perbedaan-perbedaan yang sifatnya hanya sekedar furu'iyah. Tapi demi Allah, Imam Asy-Syafi'i tidak pernah membolehkan adanya tahlilan tiap malam Jumat tertentu, tidak pernah mengadakan, tidak pernah ada. Itu generasi kesekian. Nggak ada keterangan di dalam Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berpendapat menegahkan, ya ini menghadiahkan bacaan Quran untuk mayit itu sampai insya Allah. Tapi tidak surat khusus yang dihadiahkan. Yang zaman sekarang dihadiahkan surat tertentu. Imam Syafi'i nggak mengatakan demikian. Memang betul. Siapa sih yang menghendaki adanya perbedaan? Allah. Kalau Allah menghendaki umat itu satu, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Bagi Allah sangat mudah, tetapi memang manusianya menginginkan perselisihan, kecuali orang-orang yang mencari rahmat Allah. Dengan mencari rahmat Allah, insya Allah seseorang tidak akan berselisih. Berbeda pendapat boleh, tapi tidak berselisih. Dan tidak gontok-gontokan, dan tidak merasa paling benar, tidak merasa menang sendiri. Tapi dia akan mengikuti apa yang saya yakini dan apa yang saya berdasarkan dalil. Ada orang berbeda pendapat dengannya, tidak ada masalah. Ada orang berbeda dengannya, tidak ada masalah. Yang penting tanggung jawab masing-masing. Wallahu a'lam. Demikian. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, Ahsanullah ilaikum ya Ustaz. Ana izin bertanya, bagaimana kalau kita sudah tahu bahwa tahlilan itu bid'ah, lalu keluarga tetap melaksanakannya, apakah kita tetap mengikutinya atau menolak datang dengan cara yang halus atau membuat suatu alasan bahwasannya tidak bisa hadir? Syukran Ustaz. Ya akhi, ya ukhti, sering kita dibenturkan suasana gara-gara urusan tahlilan jadi ribut. Saya sarankan jika kita meyakini itu bid'ah, tinggalkan oleh kita. Bagaimana dengan keluarga yang menjalankan urusan keluarga? Kita ingatkan. Oh tidak bisa Ustadz, bahkan mereka menentang, bahkan mereka menghina, bahkan mereka mencela. Sudah kalau gitu tinggalkan. Kalau kita sudah meyakini itu bid'ah, ya jangan diperbuat. Rasul katakan apa tadi? Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kalau Rasul sudah katakan sesat, ya sudah kita yakini. Tapi banyak ulama kiai yang meyakini tidak mengapa. Ya kata kiai. Apakah kita nanti beramal kemudian berlandaskan kata kiai? Tidak. Qala Allah, qala Rasul. Jadi kita harus punya pendirian, ya akhi, ya ukhti. Bagaimana kalau keluarga masih melakukan itu? Katakan dengan baik, Afan, silahkan kalau mau tetap adakan itu. Tapi saya tidak meyakini itu. Tapi kita bersaudara, kita bersatu dalam urusan persaudaraan. Tapi akidah ini saya nggak ikut campur. Silahkan lakukan, saya berlepas diri. Halal. Dan kita wajib menyampaikan, tapi maaf, dengan cara yang bijak. Yang salah itu kadang-kadang ini mulutnya nggak bisa jaga. Beda dikit, bid'ah, dolalah, sesat, finar. Jangan begitu. Nggak boleh kita mengatakan demikian. Demi Allah nggak boleh. Dalam kajian kita katakan, dalil mengatakan bid'ah sesat. Sesat, memang begitu bunyi hadisnya. Tapi bukan untuk dituduhkan kepada golongan tertentu yang berbeda dengan kita. Yang tidak satu keyakinan dengan kita. Jangan. Walakum a'malukum walana a'maluna. Bagi kamu amal kamu, bagi kami amal kami. Nanti masing-masing kita pertanggungjawabkan. Yang penting setiap kita itu harus memiliki dalil dan ilmu. Sebab apa? Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah perintahkan kepada kita, Allah firmankan surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti segala sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuad
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati nuranimu kamu, akal pikiran kamu, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Demi Allah, setiap kita beramal ibadah ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan. Bukan begitu saja kita amal ibadah tiba-tiba langsung diterima, tidak. Akan dipertanggungjawabkan. Sholat kita dipertanggungjawabkan, baca Quran dipertanggungjawabkan, zikir dipertanggungjawabkan, perbuatan bid'ah dipertanggungjawabkan, perbuatan sunnah dipertanggungjawabkan, semuanya dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Bapak Ibu ketika ingin sarjana, sidang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau semua dalilnya ada, dipertanggungjawabkan, aman. Kalau tidak ada, silakan Anda hadapi. Dan maaf, di dunia seseorang kadang bisa ngeyel, Bapak Ibu. Apa maksudnya ngeyel? Yuk, tapi kan. Silahkan eyelan ini Anda pertahankan di hadapan Allah. Karena persidangan ini bukan di dunia, persidangan di yaumil akhir. Monggo buka surat 75. Surat Al-Qiyamah, ayat 13 sampai ayat 15. Surat Al-Qiyamah, surat 75, ayat 13 sampai ayat 15. Apa kata Allah? Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Setiap manusia pada hari itu akan diberitakan semua yang dikerjakan, semua yang dilalaikan. Yang ngikutin sunnah, yang bid'ah, yang baik, yang buruk, yang berbuat sesukanya, yang hanya ikut-ikutan, yang pakai ilmu, yang nggak pakai ilmu, semua diberitakan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan seluruh manusia akan menjadi saksi atas perbuatan dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah. Tuh di ayat 15-nya. Meskipun mengemukakan bermacam-macam alasan. Silahkan ada bermacam-macam alasan. Di dunia masih bisa beralasan. Tuh kata Kiai Anu, kata Ustadz Anu, kata Fulan, kata Fulan. Jangan kata Ustadz Anu Kiai itu Fulan, jangan. Tapi lihat yang disampaikan Kiai itu. Qala Allah, qala Rasul atau tidak. Ada ayatnya, ada dalilnya atau tidak. Biasakan kita dengan dalil, saudaraku sekalian. Kita punya akal, ingat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi apabila kita punya perbedaan dengan saudara-saudara kita sesama Islam yang mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah yang kita yakini, nggak masalah, nggak usah kita marah, jangan gondok, jangan mangkel. Tetap kita dengan mereka bersaudara kok, satu agama. Adapun pertanggungjawaban nanti masing-masing. Wallahu a'lam. Demikian. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa setelah tahajud menurut Rasulullah SAW, doanya apa ya Ustaz? Mohon dijelaskan. Jazakumullahu khairan. Ada beberapa doa yang Rasulullah SAW contohkan. Tersebut di dalam kitab Bulughul Maram ada dua doa yang Rasulullah perintahkan. Satu, di doa itu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, satu kepada Abu Hurairah, dan Rasulullah selalu membaca doa itu. Bisa dilihat di hadis nomor 340 dan 341. Disebutkan di sana doanya. Apa itu? 339 dan 340. Maaf. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian yang kedua, doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar sebelum salam, setelah tasyahud. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Silakan bisa membaca doa ini. Insya Allah. Jadi nomor 338, 339, silahkan kita bisa baca ini. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan ya Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana izin bertanya. Kalau demikian, bagaimana dengan peringatan Maulid, kemudian tahun baru Muharram, kemudian Isra Mi'raj,
kemudian bersalawat berjamaah dan zikir berjamaah, apakah ini namanya bid'ah juga? Syukron. Semua itu dilakukan di negara kita. Baik itu para ulama, para kiai, para guru agama, para pembesar kita, pejabat-pejabat kita, bersama-sama dengan para kiainya, zikir bersama, sholawat bersama, maulid dan tahun baruan, semua dilaksanakan. Silakan, akan dimintai tanggung jawab. Tapi kalau ditanya, pernahkah ini dilakukan oleh Rasul? Demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Silahkan tanya mereka. Pasti mengatakan tidak dicontohkan Rasul. Tapi selalu mengatakan ini bid'ah hasanah. Nggak ada masalah. Itu perkataan mereka. Pernahkah sahabat melakukan? Tidak. Siapa orang paling cinta dengan Rasul? Sahabat. Semua dilakukan apa yang dikatakan Rasul. Lalu orang mengklaim, kita kan maulid Nabi sebagai cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi itu ikuti sunnahnya, bukan memperingati hari lahirnya. Nggak usah diperingati, beliau lahir kok. Kalau Anda memperingati tiap saat, tiap hari, sunnahnya kita ikuti. Apakah tidur Anda sudah sesuai sunnah Rasul? Apakah cara makan Anda sudah sesuai sunnah Rasul? Apakah cara bergaul Anda sesudah sunnah Rasul? Apakah akhlak Anda sudah seperti sunnah Rasul? Apakah sholat Anda, apakah zikir Anda, apakah ibadah Anda sudah sesuai sunnah Rasul? Jangan sampai Anda memperingati hari kelahirannya Rasul begitu menggebu-gebu, tiap hari sunnah Rasul diabaikan. Kalau begitu, Anda tidak taat sama Rasul. Yang mau melakukan silahkan. Di negara kita sudah mahkum, saya katakan. Dan subhanallah, perbedaan ini terus-menerus jadi pertikaian. Saya tidak ingin bertikai dengan siapapun. Silahkan melakukan. Tapi saya meyakini perbuatan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Tidak pernah dilakukan para sahabat. Demi Allah, imam yang 4 yang orang Islam mengikuti mazhab Syafi'i. Pernahkah Imam Asy-Syafi'i merayakan perayaan maulid? Cari dalilnya. Demi Allah, saya berani bersumpah. Gak ketemu. Gak ada. Kenapa kok murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i di Indonesia? Bukan muridnya, orang setelah sekian ribu tahun kok. 1.300 tahun lebih kok. Kenapa mengadakan? Nah, mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi mengikuti menurutnya baik. Ya silakan, tidak ada masalah. Tanggung jawab masing-masing. Dan nanti Allah yang akan menilai, saudaraku sekalian. Makanya dalam kita berbuat di dunia ini, beramal di dunia, terserah Anda. Mau beramal kayak apa, terserah Anda. Tapi ingat tadi, akal kita, pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita, dimintai tanggung jawab. Itu yang jadi masalah, saudara sekalian. Bukan yang penting saya ibadah, tapi ibadah Anda itu dipertanggungjawabkan. Maka saya meyakini semua yang dipertanyakan tadi bid'ah, tidak ada dalilnya. Adapun dianggap baik, silakan yang menganggap baik. Tapi saya meyakini Rasul tidak pernah melaksanakan. Rasul tidak pernah mencontohkan. Rasul tidak pernah perintahkan. Maka segala sesuatu yang nggak diperintahkan tadi, tinggalkan. Larangannya mana? Nggak ada larangannya. Di mana larangannya? Jangan maulid Nabi. Nggak ada larangannya. Kenapa tidak ada larangannya? Kenapa nggak boleh? Urusan ibadah itu, saudaraku sekalian, bukan mana larangannya. Urusan ibadah itu mana perintahnya. Bapak jangan pernah sholat duhur kalau nggak ada perintah sholat duhur. Jangan pernah puasa Senin Kemis kalau nggak ada perintah Senin Kemis. Jangan pernah sholat wajib, sholat tahajud kalau nggak ada perintah tahajud. Jangan pernah sholat duha kalau nggak pernah ada perintah sholat duha. Kenapa Anda sholat duha? Ada perintah. Jadi ibadah itu mana perintahnya? Bukan larangannya mana? Nggak ada. Tapi dalam urusan dunia, muamalah, urusan manusia dengan manusia, itu ada larangannya atau tidak? Kalau ada larangannya, jangan kerjakan, tinggalkan. Tapi selama tidak ada larangan, ambil. Anda mau berbisnis dengan cara apa? Selama tidak ada larangan, lakukan. Anda mau makan apa? Selama tidak dilarang makanan itu, ambil. Jadi berbeda urusan ibadah dalam urusan dunia tadi. Kalau urusan ibadah, jika tidak ada perintah, jangan dijalankan. Tapi kalau urusan-urusan duniawi, pekerjaan dan yang lain, kalau nggak ada yang dilarang, maka silahkan. Demikian prinsip dalam urusan syar'i. Karena Allah telah katakan di surat 45 ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun."
Kemudian kamu, hai Muhammad, dan kita umatnya, telah diperintahkan untuk ibadah itu berada di atas suatu syariat. Ada perintahnya enggak? Ada syariatnya enggak? Ada aturannya enggak? Kalau ada, ikuti dia. Ikuti dia. Fattabi'ha. Ikuti dia. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang, keinginan orang-orang yang enggak tahu. Oh, enggak ada perintahnya kok diperbuat. Kemudian dengan alasan, ini bid'ah hasanah. Ya silahkan Anda ikutan. Tapi pertanggungjawabannya masing-masing. Wallahu a'lam. 2 pertanyaan lagi, Umu. Nah, jazakumullah khairan ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Bagaimana hukumnya jika seseorang sholat Jumat yang sudah mulai ceramahnya, kemudian ia langsung sholat sunnah tahiyatul masjid? Bagaimana dengan hukum sholat ini? Tidak mengapa seseorang yang sedang khatib sedang ceramah kemudian datang lalu belum sholat tahiyatul masjid dan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah telah memerintahkan seperti itu. Beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apakah Anda sudah sholat? Atau salli, apakah kamu sudah sholat? Maka laki-laki tersebut mengatakan, lah belum. Maka Rasul mengatakan apa? Fakum, salli rak'atain. Berdiri, bangkit, sholat 2 rakaat. Inilah dia sholat tahiyatul masjid. Jadi meskipun sedang khutbah, terus. Tapi yang jadi persoalan, jangan dibiasakan terlambat datang ke Jum'ah. Jangan sampai khotib sudah mulai khutbah baru datang. Jangan. Kalau itu dibiasakan, Anda berdosa. Melalaikan panggilan Allah. Kenapa? Karena perintah Allah di surat Al-Jumu'ah, surat 62, ayat yang ke-9, panggilannya khusus untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Hei orang beriman, kalau kamu sudah tahu dipanggil untuk segera sholat Jumat, segera Jumatan, segera datangi masjid. Ingat Allah, tinggalkan seluruh bisnis jual beli. Ini ada orang-orang datang ke Jumat, ya Allah, khotib lagi khutbah, baru datang. Sana nanti ngobrol. Jangan. Justru harusnya Jumat itu Anda berlomba-lomba lebih dulu datang ke masjid. Minimal kalau bisa 1 jam, setengah jam lah sebelum waktu Jumat. Anda bisa intidhor di sana. Sholat semampunya sampai dengar khutbah dengan khusyuk, ikut sholat bersama imam. Maka sejumat yang lalu, sejumat yang akan datang, tambah 3 hari dapat ampunan dari Allah. Wallahualam. 1 pertanyaan lagi. Insya Allah pertanyaan terakhir. Ustaz, ketika kita sedang sujud saat sholat, bolehkah membaca doa dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran? Kemudian apakah sholat hajat dan sholat syuruk itu termasuk sunnah Rasulullah SAW yang dicontohkan? Jazakumullah khairan. Ketika seseorang berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran, doa loh ini, bukan membaca ayat Al-Quran. Tidak mengapa. Yang tidak boleh itu membaca. Bedakan membaca Quran dengan doa. Kenapa? Telah terbit hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Muawiyah. Bisa dilihat di kitab Bulughul Maram hadis nomor 313 di sana. Diperintahkan untuk apa? Tidak boleh kita membaca ayat Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Berarti lagi sujud nggak boleh. Adapun sujud, agungkan Allah. Adapun ruku, agungkan Allah. Puji nama Allah. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah Anda berdoa meminta kepada Allah. Patut dikabulkan. Maka yang nggak boleh itu lagi sujud baca Quran. Tapi kalau doa boleh. Apa bedanya baca Quran dengan doa? Kalau doa dalam Quran, Anda tidak sedang membaca Quran, lagi berdoa. Makanya yang dibaca doanya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa dalam Quran. Anda sujud baca itu boleh? Boleh. Boleh. Apa artinya? Di saat itu Anda bukan baca Quran. Afan, tadi berarti bukan 313, hadis berikutnya 314. Naik 1 nomor. Rasulullah bersabda kan, sesungguhnya aku dilarang membaca Quran ketika ruku. Dan aku juga dilarang membaca Quran ketika sujud. Jadi ruku dan sujud itu nggak boleh baca Quran. Maka ketika ruku diagungkan, sujud doa. Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu lagi berdoa. Kalau baca Quran bagaimana? Wa minhum may yaqulu rabbana atina. Ada kata-kata wa minhum.
Anda baca Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati, itu Anda lagi berdoa. Kalau baca Quran bagaimana? Wa wassaynal insana biwalidahi ihsana, dan seterusnya. Anda baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu baca doa. Baca Quran bagaimana? Wa minhum may yaquluna Rabbana hablana min azwajina. Itu bedanya. Kalau baca Quran itu satu ayat dibaca penuh, kalau baca doa hanya dibaca doanya saja. Maka telah sepakat para ulama, bolehkah lagi sujud membaca doa yang ada dalam Al-Quran? Boleh. Dan semua doa-doa yang dicontohkan Rasul, boleh. Insya Allah. Kalau sholatnya sendiri, silahkan Anda panjangkan sujud Anda. Tapi kalau ikutin imam, jangan sampai terlambat gerakan imam. Kalau imam sudah Allahu Akbar dari sujud, maka bangkitlah mengikuti imam. Asal jangan mendahului gerakan imam. Demikian, wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang telah disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Tentu di antara kita ada perbedaan-perbedaan. Jangan dengarkan kata Pak Ahmad Susilo. Jangan pernah diikuti apa kata Pak Ahmad Susilo. Tapi apabila Bapak Ibu yakin dengan dalil dan ayat Al-Quran dan hadis, ikuti Al-Quran, ikuti hadis. Saya hanya menyampaikan. Saya makhluk yang dhaif, saya makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan. Jangan pernah ikuti saya. Saya pun tidak pernah mengikuti siapapun. Saya hanya mengikuti Rasulullah. Apa yang disampaikan Al-Quran, As-Sunnah. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru. Dan semua berlandaskan dalil, itu yang kami ikuti. Nanti pertanggungjawaban kita masing-masing di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Jika ada perbedaan di antara kita, jangan kita ribut, jangan kita bertengkar, jangan kita berselisih. Mari tetap kita bersaudara, kita bersama-sama. Silahkan kita beribadah apa yang kita inginkan, apa yang kita ketahui. Yang penting kita harus bersiap-siap mempertanggungjawabkan semuanya kelak di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, yang salah tentu saya yang penuh dengan kekurangan, dan kita manusia yang penuh dengan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, jazakumullahu khairan untuk seluruh jamaah, untuk pengurus kajian. Saya mohon pamit. Tafadhol Ustaz. Silakan untuk Ummahat untuk membuka YouTube MT Hasanah NI untuk menonton ulang kajian bersama Ustaz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat. Demikian maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan, hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.